Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo jagoan, selamat datang di podcast Jakarta Global University edisi kedua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adinda Puri Larasati, mahasiswi Bisnis Digital semester 3 bersama rekan saya. Perkenalkan, saya Nadia Zalfa dari tim penerimaan mahasiswa baru Jakarta Global University. Nah, Kak Nadia, kalau boleh tahu, hari ini kita mau ngapain sih, Kak? Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru nih Kak Dinda. Kira-kira temanya apa ya Kak? Bener banget nih teman-teman, hari ini kita bakal ngobrol seru-seru dengan tema Kuliah ala santri, ngaji jalan, IPK aman. Oke, karena kita percaya alumni pesantren itu punya segudang potensi yang keren-keren banget untuk mulai masuk membawa ke dunia kampus. Nah, makanya di episode kali ini kita kedatangan dua sosok yang luar biasa, yaitu Ustadz sekaligus dosen yang ada di Jakarta Global University. Bener banget nih Kak. Dan hari ini juga kita tidak cuma ngobrol tentang bagaimana pengalaman menjadi santri di pondok pesantren, tetapi kita juga akan bahas kupas tuntas tentang kesiapan Jakarta Global University dalam mempersiapkan penerimaan mahasiswa baru, khususnya alumni pesantren. Nah, untuk kalian yang lagi nyari kampus yang ramah, mendukung, dan siap mengembangkan potensi alumni pesantren, wajib banget nih stay tune di podcast kita. Bener banget. Oke, langsung aja nih kita sambut narasumber kita yang pertama, yaitu Ustadz Dr. Kandidat Yupiter Yancik, SPDI, MPDI, ME. Dan untuk narasumber kita yang kedua adalah Ustadz Dr. Kandidat Ali Ridho, SHUM, MMGT. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin banyak nih teman-teman yang penasaran bagaimana profil singkat dari seorang ustadz sekaligus dosen, yakni Ustadz Yupiter. Mungkin bisa diceritakan sedikit ya Ustadz terkait profil singkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khairan jazak para narasumber Adinda dan Nadia dan Ustadz Ali hadir bersama kita pada kesempatan yang mulia ini. Tadi sudah disebutkan nama saya Yupiter Yancik, pendidikan S1 di Ma'had Ali Al-Mu'aimi, Jakarta. Kemudian S2 di PT IKI Manajemen Pendidikan Islam. Kemudian S2 juga di Manajemen Ekonomi Syariah di Tazkiyah. Saat ini mohon doa lagi belajar di Ibnu Khaldun di Ekonomi Syariah. Adapun kegiatan sehari-hari, alhamdulillah setiap hari ada di kampus JGU, membersamai JGU bersama mahasiswi untuk belajar bersama mengajar di kampus JGU ini. Kemudian ada beberapa kampus juga mengajar di Politeknik Negeri Jakarta, di Ma'had Ali Al-Mu'aimi, di Al-Qudwa. Adapun kegiatan sehari-hari, alhamdulillah dakwah di media sosial, Ustaz ya. Dakwah di media sosial, platform mungkin di Facebook, di Instagram, TikTok, dan platform yang lainnya untuk bersama-sama ya membersamai kita yang ada di sini dan memberikan manfaat bagi umat. Itu mungkin secara singkat profil saya. Masya Allah teman-teman. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan profil singkat dari Ustadz Ali Ridho. Silakan Ustadz. Oke, ya, terima kasih pada teman-teman sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ridho ya. Untuk pendidikan ya sebagaimana yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi untuk pendidikan saya itu saya lulusan S1 dari Universitas Indonesia gitu ya. Kemudian melanjutkan S2 di Malaysia, Management Science University. Kemudian alhamdulillah untuk saat ini melanjutkan S3 di Universitas Indonesia ya di FIB Fakultas Ilmu Budaya begitu. Untuk pengalaman sendiri ya saya lulusan dari pesantren salaf gitu ya. Jadi untuk SMP saya di pesantren
Al-Mashhad Sukabumi di Jawa Barat gitu ya. Itu selama 3 tahun. Kemudian setelah lulus saya masuk ke Aliyah ya. Pesantren juga, tapi sekarang di Jawa Timur untuk SMA-nya gitu ya, di Darul Lughah wad Da'wah di Dalwa. Nah itu di Pasuruan. Nah alhamdulillah untuk aktivitas yang saya lakukan setelah saya lulus S1, S2 dan sekarang lagi menjalani S3 itu diantaranya saya mengajar di kampus Jakarta Global University ya, yaitu kampus tercinta kita ini gitu ya. Kemudian juga ada beberapa tambahan mengajar diantaranya di Politeknik Negeri Jakarta, kemudian di Universitas Indonesia dan ada di Institut Teknologi Bisnis Wadharma gitu. Nah kemudian untuk keahlian yang lainnya diantaranya ya saya sering juga ikut untuk mengisi di beberapa tempat untuk seminar dan lain sebagainya yang berkaitan tentang ekonomi syariah dan industri halal gitu. Karena memang dari segi background juga saya juga mengetuai di sini Jakarta Global University Islamic Cultural Center bersama Ustaz Peter gitu ya. Kemudian juga ada Halal Center Jakarta Global University yang memang pemfokusannya itu di pengembangan UMKM, bagaimana ekonomi syariah berkembang, kemudian industri halal juga bisa dikuatkan ya, terutama di kampus kita dan ruang lingkup wilayahnya begitu. Nah kalau untuk khutbah dan lain sebagainya ya hampir mirip dengan Ustaz Peter yang kita sering dakwah ke berbagai macam tempat, diantaranya di stasiun TV TVRI gitu ya. Kita sering ya, tiap tahun alhamdulillah dipanggil terus sama TVRI gitu ya, untuk mengisi jelang iftar gitu ya, untuk menghibur teman-teman yang mau berbuka puasa gitu di TVRI. Masya Allah, Kak Nadia, kita sudah mendengarkan profil singkat dari kedua narasumber kita nih Kak Nadia. Nah untuk teman-teman, bener banget nih, kedua narasumber kita sangat-sangat berkompeten di bidangnya. Masing-masing tengah menjalani S3, betul begitu ya Ustadz Ali dan juga Ustadz Peter? Masya Allah, sedang menjalankan S3. Oke, next nih Kak Nadia, kita akan langsung masuk ke pembahasan utama kita, yaitu kuliah ala santri ngaji jalan IPK Aman. Tentunya, nah berbicara tentang pesantren ini, yang kita ketahui bersama bahwasanya pesantren ini adalah lembaga pendidikan Islam yang identik dengan kedisiplinan dan juga karakternya yang kuat. Nah, menurut Ustadz Jupiter sendiri, Ustadz, bagaimana seorang santri bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai seorang santri, Ustadz? Silahkan. Terima kasih. Sebagaimana disampaikan tadi, artinya sebelum itu disampaikan oleh Ustadz Ali, beliau alumni pesantren di Sukabumi dan Jawa Timur. Saya sendiri alumni dari Ma'had, ya, yakni Pondok Pesantren Rautul Ulum di Salatiga, Palembang, Sumatera Selatan. Di dalam kegiatan yang ada di pesantren, khususnya pada kesempatan saat ini, artinya seorang santri dan manajemen di dalamnya harus benar-benar mencari informasi mutakhir, artinya terbaru. Kita harus mengikuti perkembangan zaman ini. Sebenarnya Rasulullah sampaikan, ajarin anak-anakmu, anak didikmu, lingkunganmu sesuai dengan perkembangan zamannya. Artinya kalau santri tidak melirik, tidak melihat perkembangan teknologi yang luar biasa ini, dia akan tertinggal. Betul. Ya, padahal sistem pendidikan itu secara umum kita harus melihat. Mungkin kalau Ustadz, mungkin kegiatan santri selama ini hanya dilihat oleh orang-orang di dalam saja. Kalau ngisi kajian sebagainya, tetapi ketika kita memadukan di media sosial ini, tadi di Instagram, di YouTube, ya di TikTok, di Facebook sebagainya, jangkauan kita sangat luas sekali, luar biasa. Ya, didengarkan. Bahkan ustaz-ustaz senior kita tuh jutaan orang mendengarkan hikmah. Ini amal jariah.
Tetapi sebaliknya kalau kita menyampaikan sesuatu yang tidak baik, yang amal jariah juga yang kita nanti dapatkan. Artinya seorang santri itu benar-benar harus memahami, harus mengikuti perkembangan zaman ini yang luar biasa, ya, maju pesatnya sehingga kita tidak tertinggal dan kita siap bersaing. Lulusan santri itu siap bersaing dengan lulusan apapun dan menjadi garda terdepan untuk merubah bangsa yang kita cintai, Indonesia. Masya Allah Ustaz, betul banget ya Ustaz. Jadi kita sebagai alumni dari pesantren ini tidak boleh menyanyiakan ya Ustaz ya kemajuan teknologi di era digital sekarang ini ya Ustaz. Betul sekali, Masya Allah teman-teman. Oke, untuk Ustadz Al-Ghidar sendiri, bagaimana pendapat dari Ustadz tentang seorang santri nih Ustadz yang bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai seorang santri? Oke, ya. Terima kasih Dinda ya. Alhamdulillah tadi hampir mirip pertanyaannya dengan Ustadz Jupiter ya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang santri bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman? Yang pertama yang kita harus tekankan adalah akhlakul karimah gitu ya. Jadi tumpuan pertama dari para santri itu adalah akhlaknya gitu ya. Jadi kita diajari sama dengan Ustaz Jupiter, kita di pesantren yang diajarkan yang namanya akhlakul karimah, bagaimana menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih lemah gitu ya, kemudian yang masih muda dan lain sebagainya gitu ya, kemudian bagaimana bertutur kata yang baik dan lainnya, itu yang harus kita pegang erat gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Peter, yaitu perkembangan zaman. Nah, zaman kita ini zamannya perkembangannya apa? Yaitu perkembangan teknologi, media sosial, kemudian dan lain sebagainya. Itu harus kita pelajari juga. Karena sebagaimana yang disampaikan kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Dunianya baik, akhiratnya juga baik gitu. Nah, di sini harus ada penekanan, ada jembatan di antara keduanya. Ya. Kalau masalah keduniaan tidak perlu kita terlalu memaksakan diri. Tapi ketika membahas tentang akhirat, kita harus memaksakan diri. Gitu. Karena itu akan menjadi karakter. Gitu. Karakter kita sebagaimana seorang yang ikut berdakwah, yang turun, yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Peter ya, bahwa media sosial itu sangatlah kuat pengaruhnya gitu. Sampai ke luar negeri dan lain sebagainya. Kita bahkan sedang duduk di sini Ustaz ya, tapi suara kita tuh bisa didengar sampai ke Amerika sana, disaksikan secara live dan sebagainya. Nah, ini yang perlu ditekankan gitu ya. Jadi akhlak, kemudian kita bisa menyesuaikan, adaptif dalam perkembangan zaman. Yang tadi disampaikan ya, udah ajari anak-anakmu sesuai dengan zamannya gitu, karena dia lahir itu sesuai dengan zamannya gitu. Kayak kita lihatlah Gen Z gitu ya, anak Gen Z, milenial, apalagi alpha, beta lagi gitu, baru lahir gitu kan. Kita harus tahu tuh bagaimana cara pendekatan komunikasinya gitu ya. Karena dalam berdakwah penekanannya ada dalam komunikasi yang baik menggunakan akhlakul karimah gitu. Jadi penekanan yang paling kuat itu adalah di akhlak, dan alhamdulillah sebagai santri sudah punya tuh backgroundnya yang kuat, yaitu akhlak. Nah, itu akhlak terpenting gitu. Karena Nabi Muhammad kan diutami makarimal akhlak gitu kan, untuk menyempurnakan akhlak gitu. Ya, mungkin gitu. Baik, Pak Ustadz Ali, seperti yang kita ketahui ya Pak Ustadz ya, Pak Ustadz dari sebelumnya ini memang lulusan dari pesantren yang kemudian lanjut ke sekolah umum. Nah, apakah Pak Ustadz pernah merasakan perbedaan budaya dan suasana belajar di kedua lingkungan tersebut? Oh gitu ya, mungkin saya dulu ya. Iya. Ya mungkin kalau dilihat dari perkembangan pendidikan saya gitu ya, dari pesantren salaf tahu-tahu ke kampus umum gitu ya. Iya, yang dimana kampus umumnya ya kayaknya agak liberal juga gitu ya, agak bebas aja gitu ya. Nah, ini memang pertama kali masuk kampus ya, shock culture lah, ada ya shock culture gitu.
karena memang di situ dari pesantren yang salaf yang tidak pernah sosialisasi dengan lawan jenis dan lain sebagainya itu pengalaman yang sangat luar biasa gitu ya. Bagaimana caranya tetap istiqomah di jalan syariah gitu ya, tapi tidak hilang oleh perkembangan zaman gitu. Itu memang agak sulit gitu ya. Dan untuk menanggulangi shock culture itu dengan cara berteman dengan yang baik gitu ya. Pastinya kita ruang lingkup pertemanan tuh sangat mempengaruhi gitu ya dalam proses pembelajaran gitu ya. Kan kalau di kampus pun kan ada circle-circle yang mengajak kebaikan, diantaranya LDK gitu, yang lembaga dakwah kampus. Kemudian juga ada teman-teman yang kita lihat soleh-soleha yang sering kumpul di masjid dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada pemuda pengajian atau himpunan dari ekstra kampus gitu ya, HMI atau PMII gitu ya, yang dimana di sana menanamkan nilai-nilai keislaman, dan itu sangat penting gitu ya dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajaran tidak hanya sifatnya di kelas tapi juga di luar kelas gitu ya. Ada ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Itu sangat mempengaruhi kita untuk beradaptasi dalam perkuliahan kita gitu ya. Dan ketika sudah mendapatkan teman yang sefrekuensi, insya Allah dengan niat yang baik kita akan terus berkembang gitu. Ya, selama niat-niat itu menjadikan niat yang baik, tujuannya untuk kebaikan kedepannya, memberikan manfaat untuk umat, insya Allah pasti akan sampai pada tujuannya gitu ya. Baik, berarti memang terdapat perbedaan ya Pak Ali, Pak Ustadz Ali, dari sebelumnya di pesantren lalu ke kampus umum. Nah, tergantung bagaimana dari kita sendiri untuk menyikapinya ya Pak. Ya, memang tergantung sebagaimana kita yang menyikapi gitu ya. Karena kita punya pengalaman dari pesantren gitu ya Ustaz ya. Kemudian ya harus menyesuaikan ya sebagaimana teori-teori sosial pada umumnya lah. Teori-teori sosial kan kalau kita terbentur pasti terbentuk nanti akhirnya. Tapi kita terus paksakan itu untuk mengimprove diri kita supaya kita tetap berkembang gitu. Dan ini nggak akan selesai gitu dalam kehidupan gitu Ustaz. Mungkin ada tambahan dari Ustaz. Mungkin bisa ditambahkan dengan Ustaz Fikar. Oke, terima kasih Ustaz Ali. Tadi sudah disampaikan dengan lingkungan di luar yang mungkin tentunya berbeda ketika kita dalam pesantren. Mungkin sama Ustaz Ali dengan saya hampir 6 tahun berada di pesantren, sanawiyah dan aliyah. Tapi yang kita rasakan begitu hebat, yang luar biasa, kita ditempa di sana. Kita diajarkan mandiri, kita diajarkan berorganisasi, kita bersama-sama dengan akhlakul karimah tadi bersama adik-adik kelas kita, kakak kelas kita, dan ustaz-ustaz kita. Di situ kita tempa, benar-benar tempa. Nah, tapi kita juga diajarkan bukan hanya saja dengan pendidikan dalam pesantren, kita tidak mengetahui pendidikan di luar. Pasti nanti ada acara-acara kita mengundang beberapa ahli di bidangnya tentang psikologi, menceritakan bagaimana kehidupan di luar, bagaimana persiapan kalian setelah selesai di pesantren, mampu tidak mempersiapkan diri itu bersaing di sana. Nah, kalau kita tidak mampu, ya tadi kadang kita soft dan sebagainya. Nah, alhamdulillah kita sudah ditempa, apalagi dengan zaman modern ini, pesantren-pesantren modern di tarbiyah Islamnya itu sudah di mana-mana. Bahkan kita ada istilah mungkin sekolah-sekolah Islam terbaru dan sebagainya, mereka mengajarkan semua tentang aktivitas yang ada, kegiatan di luar, sehingga kita benar-benar ketika di luar itu siap bersaing, siap menjaga, dan siap sinergi dengan siapapun, ya siapapun dengan siapapun kita berada di lingkungan. Nah, dengan di dalam pesantren karena memiliki basic, memiliki asas, memiliki pondasi yang luar biasa, ya sudah ditempa, diberikan oleh guru-guru dan ustadz dan ustazah kita, ya, insya Allah ini menjadi bekal yang terbaik bagi kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Ketika memiliki pondasi yang nomor satu, kita tidak akan pengaruh, kita tidak akan diwarnai, bahkan kita siap mewarnai. Ya, artinya sama dengan dakwah mengajar itu bukan hanya saja mungkin di lingkungan pesantren pendidikan Islam. Hari ini kami berdakwah, hari ini kami mengajar di kampus-kampus umum.
Artinya kami siap, artinya bagian kami dakwah di sini. Kalau tidak ada mungkin seperti kami, siapa yang akan berdakwah di sini? Karena ini milik kita bersama. Yuk kita sama-sama ajak manusia ya bersama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan fastabiqul khairat untuk mendapat ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin singkat penekanannya itu ya saling memahami dengan perbedaan berbagai macam perbedaan, karena memang manusia kan berbeda-beda gitu. Bukan berarti kita ini lebih alim, lebih ini ya, itu berlomba dalam kebaikan. Ya Allah semua yang akan menilai siapa yang ikhlas dalam beribadah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah. Dari pengalaman Ustadz Yupiter dan juga Ustadz Ali sendiri yang memang basically pernah di pondok lalu lanjut di universitas umum atau kampus umum, boleh nih Ustadz berbagi sedikit cerita-cerita menarik atau tantangannya nih Ustadz untuk teman-teman yang mungkin juga alumni pesantren dan sedang ingin menempuh ke pendidikan selanjutnya nih Ustadz. Dimulai dari Ustadz Yupiter dulu mungkin. Baik, terima kasih pada Dinda. Sebagaimana kita ketahui, salah satu narasumber kita nih santriwati ya di pesantren ternama, jadi Gontor ya. Kita sangat bangga. Sekali lagi bukan Adinda saja, ada beberapa murid Ustadz mungkin saya juga yang memang mereka backgroundnya dari pesantren, tapi mereka mampu bersaing, bisa kuliah di sini. Ya, bisa kuliah di sini. Mereka menunjukkan bahwasanya lulusan pesantren itu ada di mana-mana gitu. Ya, ada di mana-mana dengan berada di lingkungan yang luar biasa, yang sangat memberikan semangat motivasi yang luar biasa kepada kita semuanya. Nah, tantangannya tantangan tadi. Iya, betul. Ya, tantangan ke depan itu ya artinya kalau kita melihat tantangan ke depan itu dengan kemajuan tadi teknologi itu, ya kalau kita tidak siap atau tidak mengikuti arahan-arahan pelatihan-pelatihan seminar atau selama kita di pesantren, kita mungkin tadi agak kagok melihat tantangan seperti ini. Tapi kalau kita udah dikenalkan dari awal, makanya saya yakin lulusan pondok pesantren mungkin Gontor jangan ditanya lagi. Mereka bukan hanya saja fokus di Timur Tengah, di Madinah, di Mesir, di Sudan, tapi alumni mereka ada di mana-mana. Bahkan adanya di Menteri, ada mereka di UI, menyebar kemana-mana. Begitu juga mahat-mahat yang hari ini mereka fokus dan mengerti tujuan belajar itu bukan fokus hanya di dunia saja, tetapi di pembelajaran secara umum itu memang harus kita kuasai. Itulah tadi ada salah satu sekolah dakwah Islam terpadu sehingga seimbang. Ya, mereka juga ustadz tetapi mereka siap tampil di mana-mana. Ustadz dia bisa silat, ustadz dia bisa kepanduan pramuka, ustadz dia memiliki suara bisa ustadz dia bisa MC, ustadz semuanya itu. Ya, ini yang kita penting ini memiliki kelebihan-kelebihan yang dipelajari di dalam pesantren tadi. Sehingga kita punya bekal dan siap menghadapi tantangan di luar tersebut. Dimanapun kapanpun kita mau berbicara apapun, kita hadir di sana karena kita sudah belajar seperti itu. Sembari kita kalau memang belum tahu, kita memang harus belajar. Betul, Ustaz. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan, konfirmasikan kepada orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang belajar, orang-orang yang paham di bidangnya. Kalau kita tidak mengetahui, karena tentu beda tentu berbeda orang yang memiliki pengetahuan di bidangnya dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Artinya bertanya, banyak bertanya, jangan malu, bertanya bersinergi, ilmu yang kuat, bekerja sama itu paling penting. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong menolong, bekerja sama dengan kebaikan, tidak boleh tolong dalam kejahatan. Betul sekali Ustaz. Yang biasa kita sebut ulama intelek gitu Ustaz ya. Betul. Ulama yang intelek, betul Ustaz. Oke, kalau dari segi Ustadz Ali sendiri bagaimana Ustaz? Tantangannya ya. Betul Ustaz, tantangan. Sebenarnya kalau ditanya zaman sekarang banyak banget tantangannya ya. Karena ya kita lihat permasalahan dari manapun ada permasalahan gitu ya. Permasalahan dari segi budaya, dari segi politik, dari segi ekonomi, itu selalu akan ada lahir permasalahan dari situ. Nah, lulusan pesantren itu dibekali dasar yaitu akhlakul karimah gitu ya. Kemudian tahan banting, harus tahan banting gitu ya. Harus tahan banting dan harus bisa adaptasi dengan lingkungan gitu ya. Pastinya sih kalau anak pesantren insya Allah bisa adaptasi dengan lingkungan. Cuman kuncinya satu,
kita sebagaimana ustadz sebenarnya masih santri, sampai mati pun kita masih santri. Betul, Ustaz. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Jadi beliau merupakan salah satu ulama di Mekah, itu disampaikan kalian akan menjadi santri dan sampai akhir pun kita akan jadi santri. Sama sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Dur lah ya. Bahwa santri itu bukan dilihat ketika dia di pondok pesantren, tapi ketika dia keluar, dia bisa memberikan manfaat apa. Gitu. Gus Dur menyampaikan seperti itu. Atau menjaga karakter yang sudah diajarkan di dalam pesantren. Jadi menekankan bahwa akhlakul karimah dan punya pemahaman adaptif yang mendalam gitu ya. Jadi bisa menjadi menjadi lampu dalam kegelapan, bisa menjadi rahmat bagi semesta alam gitu ya, yang sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu kan ya. Itu kan obor-obor ya. Itu kan sebenarnya kan salah satu motivasi yang ditularkan oleh Nabi ke umatnya gitu ya. Dan kita harusnya mengikuti itu gitu ya. Ya memaafkan gitu kan, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau permasalahan banyak gitu ya. Tapi penekanan utama adalah belajar gitu ya. Santri akan selalu identik dengan ta'lim, pembelajaran. Kalau kita walaupun lulusan santri berhenti belajar, bukan disebut santri. Jadi santri adalah siapapun yang belajar juga. Secara umum, secara luas santri seperti itu. Jadi jangan tinggalkan belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Betul. Baik Ustadz, kalau misalnya nih Ustadz kan berdua sama-sama pernah menempuh pendidikan di pesantren ya Ustadz ya. Mungkin kegiatan apa saja yang pernah mungkin diadakan oleh pesantren untuk mengasah bakat dan kemampuan para santri? Tuh, mungkin bisa dibantu sebutkan Ustadz untuk kegiatan-kegiatannya. Boleh di Ustadz Yupiter terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Sebagaimana tadi di awal sudah kita sampaikan, kegiatan di pesantren luar biasa. Mungkin di luar pelajaran itu hanya mungkin matematika, bahasa Indonesia, kimia, hanya mungkin 6-10, tapi di pesantren itu 35-40. Semuanya itu diwujudkan sampai waktunya itu 1 bulan. Kita ada ujian lisan, ada ujian tulisan, ada mungkin praktek-praktek yang lainnya. Ini luar biasa kegiatan-kegiatan itu. Belum nanti kita berbicara kegiatan kita 24 jam. Dari kita tidur sampai kita bangun kembali, aktivitas itu semuanya sudah terjadwal dengan baik. Ya, dengan baik, mungkin salat 5 waktunya sangat jarang ditanya lagi. Ya, di situ kita ditempa ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang nanti akan mengajarkan kita untuk membekali diri kita nanti di luar. Artinya kegiatannya itu banyak sekali nanti. Baik, mungkin Pak Ustadz Ali ingin menambahkan? Iya, hampir mirip dengan Ustadz Jupiter ya. Jadi di pesantren ya kita sudah dibekali gitu ya, dan ada rondon setiap harinya seperti apa gitu ya. Yang paling unik sih untuk kehidupan di pesantren itu kebersamaannya. Dan itu yang paling terasa sekali dalam kehidupan kita ya, setelah menjadi alumni itu terasa betul bagaimana kekeluargaan di pesantren. Seperti kita makan satu piring ya, bersama-sama ya. Betul. Kemudian pakaian ganti ya, tukar pakaian gitu ya. Karena memang saling memahami satu dengan yang lain sebagaimana saudara gitu ya. Al-muslimun lil muslimin kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dhan, saling menguatkan seperti bangunan, dan itu terasa betul di pesantren. Dan ini yang harusnya kita tuh setelah keluar dari pesantren tetap kita jaga itu. Karena Islamnya karena memang dalam kehidupan saat ini hoax disebar dan lain sebagainya, akhirnya timbul yang namanya perpecahan, dan perpecahan ini adalah salah satu runtuhnya suatu bangsa, dan ini yang harus hati-hati gitu ya. Karena Nabi di dalam contoh sejarahnya itu disampaikan bahwa Nabi yang menjadikan umatnya itu sebagaimana saudara gitu ya, muhajirin dan ansor dan lain sebagainya, dan itu terasa betul. Wah, di pesantren terasa betul itu.
dan setelah keluar kita justru kangen dengan Suasana suasana itu. Nah ini yang mungkin jadi satu tumpuan kita gitu ya, sebagai pengajar. Kita pengen memberikan manfaat, bukan hanya manfaat kepada diri pribadi, kepada masyarakat umumnya gitu ya. Tujuannya hanya satu, bagaimana menularkan mahabbah, rasa cinta ini gitu ya. Cinta kepada kemanusiaan, cinta kepada kebenaran gitu ya. Kita ya sebagaimana para santri gitu ya, tidak hanya belajar teori tapi juga praktik. Betul. Dan ini praktik hal yang utama gitu ya. Baik, biasanya kan dari kegiatan-kegiatan itu ya Ustadz ya, biasanya mungkin ada lomba atau ajang tertentu yang diadakan oleh pesantren untuk menyalurkan bakat santri, atau mungkin Pak Ustadz Jupiter atau mungkin Pak Ustadz Ali pernah mengikuti perlombaan? Masya Allah. Oh iya. Mungkin boleh dari Pak Ustadz Jupiter terlebih dahulu. Jazakillah, Masya Allah. Ini ajang-ajang ini sebenarnya sekali lagi kalau kita di dunia pesantren udah nggak asing lagi gitu. Betul. Dan kita ada kegiatan itu dari mungkin lomba asrama siapa paling rapi, misalnya nanti kegiatan halaman siapa paling bersih, kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran. Ya, nanti di luar itu ada namanya pekan olahraga khusus pesantren dulu. Kemudian siapa yang berbibit itu nanti akan disiapkan untuk mengikuti kegiatan di luar, tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi, bahkan nasional. Ya, artinya ya kita siap bersaing kali. Dengan itu ada nanti program pekan misalnya olahraga dan seni tingkat nasional seluruh pesantren. Bahkan juga secara umum kita siap bersaing di situ. Dan ini sekali lagi kita tidak takut karena kita memang sudah dipersiapkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu, baik di bidang olahraga, bidang seni, bahkan ya maaf nih, media sosial yang hari ini banyak sekali santri sudah mahir dalam menggunakan itu, sudah diajarkan bikin video klip, singkat sebagainya dengan nasyid, dengan salawat itu semuanya sudah dikelola oleh santri yang mereka sudah terdidik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selain kegiatan formal belajar di dalam kelas. Baik, berarti memang untuk di santri pesantren ini dia memang sudah terbiasa untuk perlombaan-perlombaan yang sangat terbiasa. Ya, kalau kita lihat mungkin profil beberapa pesantren itu mereka juara di mana-mana, bahkan kancah internasional mereka bisa bersaing di bidang itu. Baik, mungkin Pak Ustadz Ali ingin menambahkan? Ya banyak juga kan slogan-slogan santri mendunia dan Betul. itu kan bagian dari memberikan semangat, bahwa bukan hanya semangat, memang ada buktinya gitu ya, bahwa lulusan pesantren tuh punya pengalaman yang luar biasa gitu ya, tidak hanya di keagamaan tapi juga di ruang lingkup umum juga gitu ya. Ustaz Jupiter banyak lomba-lomba yang dimenangkan dengan Ustaz Beliau juga ya. Olahraga, seni, budaya dan semuanya ya. Dan ini pembuktian gitu ya, pembuktian bahwa santri itu ya bisa mengangkat nama gitu ya. Dan juga kalau santri kita tanya gitu ya terkait tentang background seorang santri, ya tujuannya cuma satu, untuk bermanfaat gitu sih. Betul banget Ustaz. Mungkin aku sedikit nambahin ya Ustaz. Kira-kira kalau pondok pesantren Ustaz ada kepanduan seperti itu juga, ada kepanduan pramuka atau yang semacamnya ya Ustaz ya? Mungkin dari Ustaz Jupiter sendiri ada? Itu wajib. Ya, kepanduan. Itu wajib ya untuk melatih anak-anak itu buka sehat ya. Al-aqlu salim fi jismi salim ya. Akal yang sehat itu terdapat jiwa yang sehat ya. Artinya untuk melatih kesehatan itu tadi ya. Bagaimana kita ketika sehat kita giat dalam beribadah ya dalam belajar gitu. Ketika kita nggak sehat berarti badan kita lesu, mana mungkin kita bisa beribadah dengan baik dengan khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ya kepanduan yang seperti ini memang sudah diterapkan semenjak dari dahulu gitu ya. Dengan mungkin metode game yang lainnya sudah dikenalkan, diajarkan, kepramukaan itu di hari ya, mungkin di beberapa pesantren kadang liburnya itu berbeda dengan hari liburnya di luar pesantren. Tapi walaupun berbeda tetap mereka mengikuti kegiatan tersebut. Bahkan tadi di pesantren Indah sendiri Gontor udah melalang buana gitu, bukan hanya aset tapi dunia mengikuti kegiatan-kegiatan kepanduan baik nasional maupun kancah internasional. Ya
kalau di pesantren kan liburnya hari Jumat Hari itu. Jumat. Betul, hari Jumat Ustaz. Dan ya kita menyesuaikan gitu ya dengan keadaan gitu ya. Dan juga apa ya, kalau kita lihat, kalau di tempat saya namanya Riyadhah. Riyadhah. Iya, Riyadhah. Riyadhah gitu ya. Karena memang kalau di Gontor kan modern ya. Iya. Kalau- Riyadhah juga Ustaz di Oh, kita. Riyadhah juga Betul ya? Ustaz, sama. Ya, jadi ada Riyadhah lah ya, Riyadhah Iya. ada sepak bola lah, macam-macam. Betul. Gitu. Betul Ustaz. Nah, tapi kira-kira ya Ustaz ya, dari kegiatan-kegiatan itu semua biasanya ada lomba atau ajang tertentu nggak sih Ustaz? Misalkan yang sampai bisa untuk para santri ini meneruskan masuk di kampus-kampus umum Masya gitu Ustaz. Kira-kira dari pengalaman di Pondok Antum sendiri, Oh, dimulai iya, dari iya. Ustaz Ali sendiri. Ada sih ya. Kalau untuk itu kan kayak lomba pidato gitu kan ya. Iya, betul. Kemudian lomba apalagi kaligrafi dan lainnya, itu kan sebenarnya bisa dijadikan salah satu bekal untuk pengembangan masuk ke kampus umum gitu ya. Betul. Kan kaligrafi seni, melukis Betul. juga seni gitu ya. Jadi ada perlombaan-perlombaan yang memang dilaksanakan oleh pesantren gitu. Tujuannya Betul. untuk membekali anak-anak santri ke universitas umum gitu ya, universitas yang mempelajari mata kuliah atau pembelajaran yang bukan keagamaan gitu ya. Betul. Dan memang harus saling mengisi gitu ya, masa santri isinya agama semua enggak juga Betul. ya. Harus ada yang di umum juga gitu. Jadi saling mengerti di situ. Mungkin dari Ustaz Yupiter sendiri. Baik, sebenarnya pertanyaan ini inti ya. Kira-kira apa saja yang bisa atau prestasi lomba-lomba santri itu bisa bergabung di bisa melanjutkan pendidikannya di perkuliahan. Salah satunya mungkin program tahfiz Quran. Betul. Nah, program tahfiz Quran ini kalau kita lihat beberapa mungkin dari background kampus Antum, misal UI, mungkin kampus-kampus lama sudah menerapkan program itu. Betul. Bahkan mungkin kita lihat juga selain mungkin tahfiz Quran, ada di beberapa universitas itu mereka jalur prestasi itu ya, tergantung nanti di bidang seni atau olahraga dan sebagainya. Kenapa? Tanpa kita sadar mengangkat derajat ya satu kampus itu. Betul. Kita mungkin di kampus ini ada mungkin melalui olahraga, futsal, ada mungkin seni bela diri. Nah, justru itu tanpa kita sadari ya, kita bina, kita ajak bersama-sama, yuk kita sama-sama bangun kampus ini, terutama kampus Jakarta Global University ini, Betul. khususnya di bidang tahfiz. Ya, sekali. yang kita harapkan nanti alumni pesantren mampu dan bisa bergabung di kampus kita tercinta ini, Jikir. Betul sekali Ustaz, Masya Allah. Nah, pas banget nih, tadi udah di-mention sedikit sama Ustaz Yupiter bahwasanya memang tahfiz Quran itu sangat berpengaruh ya Ustaz ya, Betul, untuk betul. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi nih teman-teman. Nah, untuk Kak Nadia sendiri nih Kak, Kak Nadia ini kan sebagai siswa baru di kampus kita ya Kak, Betul. Jakarta Global University. Nah, apakah di kampus Jakarta Global University ini Kak menyediakan program beasiswa bagi santri-santri pesantren nih Kak? Oke, baik. Untuk Jakarta Global University ini saat ini menyediakan beasiswa Hafiz Quran, yang dimana Allah. memang beasiswa tersebut diperuntukkan kepada calon mahasiswa yang memiliki hafalan Al-Quran dengan minimal 5 juz. Masya Allah. Gitu. Karena kan yang dimana kampus kami Jakarta Global University ini sangat mengapresiasi untuk kalian yang bisa menghafal Al-Quran. Karena yang kita ketahui bahwa menghafal Al-Quran bukanlah suatu hal yang mudah. Masya Allah. Nah, karena dia untuk teman-teman nih mungkin yang ingin tahu nih Kak, bagaimana sih caranya informasi untuk persyaratan beasiswa tersebut apa aja nih Kak? Boleh diinfokan Kak? Baik, untuk syarat pendaftarannya yang pertama menyertakan sertifikat hafalan dengan minimal 5 juz. Yang kedua, mempertahankan prestasi akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, mengikuti perlombaan di dalam maupun di luar kampus. Dan yang terakhir, aktif dalam kegiatan perkuliahan seperti LDK atau lembaga dakwah kampus.
Nah, pas banget nih Kak, Masya Allah, aktif di lembaga dakwah kampus ya Kak ya. Nah, pas banget nih teman-teman. Jadi, kedua narasumber kita ini adalah pembina dari unit kegiatan mahasiswa di Jakarta Global University atau UKM di LDK Al-Amin namanya Ustadz ya. Betul sekali, Masya Allah. Nah, mungkin dari Pak Ustadz Ali dulu, bisa diceritakan Pak Ustadz tentang kegiatan di LDK ini ada apa aja nih Ustadz? Oke, ya, terima kasih ya Linda ya, sudah mention LDK Al-Amin betul ya. Karena memang kita sebagai pembina dari UKM LDK Al-Amin ini ya sangat senang gitu ada mahasiswa yang memang punya fokus dalam pengembangan dakwah dan Islam di kampus gitu ya. Nah, untuk acara-acara yang sering dilaksanakan oleh LDK ya, kalau setiap semester itu kita sering mengadakan lomba gitu ya. Lomba-lombanya apa sih? Lomba-lombanya diantaranya ya musabaqah tilawatil Quran, MTQ gitu ya. Kemudian ada kaligrafi, marawis, kemudian juga ada azan, kemudian ada pidato gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi setiap semester kita sering mengadakan itu gitu ya. Dan juga acara-acara yang biasa kita lakukan dulu di pesantren gitu ya Ustaz ya. Kayak Maulid Nabi, kemudian Isra Mi'raj, Hari Besar Islam, dan juga ada di sini Syariah Week juga ya Ustaz ya, di mana kita itu mempelajari tentang perkembangan zaman yang syariah itu bagaimana gitu ya. Jadi penekanan pada ekonomi syariah, mengundang pembicara dari luar gitu ya, dari industri halal dan lain sebagainya begitu untuk pengembangan kampus gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa paham di situ gitu ya, dan mereka menjadi panitia gitu ya. Kemudian juga panitia lomba ya, mungkin begitu sih ya. Baik, untuk Pak Ustadz Jupiter sendiri kan sebagai pembina juga ya Pak ya dari LDK Al-Amin, mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Ustadz? Baik, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ali. Artinya kegiatan-kegiatan di lembaga dakwah kampus Al-Amin ini sangat banyak sekali. Semuanya sudah terprogram. Ya, termasuk mungkin tadi pelaksanaan Hari Besar Islam. Ya, bahkan kita bukan hanya saja fokus di dalam sana, kita sudah bekerja sama bersinergi dengan LDK yang lainnya. Bahkan di platform media sosial kita, di Instagram, di Facebook, kita sudah berteman, sudah jaringan kita sudah kemana-mana, sehingga kegiatan kita ini benar-benar dilihat. Salah satunya mungkin pelaksanaan sholat Jumat itu bisa kita siarkan secara live atau mungkin kita upload ke media sosial. Nah, itu salah satu mengenalkan kegiatan-kegiatan yang ada di KJGU. Dan mereka juga mengadakan studi banding. Ya, studi banding di beberapa kampus yang di dalamnya ada unit dari LDK tadi ya. Bahkan bukan hanya mereka langsung terjun ke masyarakat. Baru-baru ini ya, Ustadz Ali dan teman-teman yang lainnya anak-anak LDK langsung terjun ke masyarakat untuk pengabdian masyarakat. Ya, mereka mengajar di situ, mereka bisa silaturahim ke lembaga-lembaga pendidikan Islam, yayasan yatim sebagainya. Itu kegiatan selain kita di internal, kita juga eksternal. Gunanya apa? Ya, ini salah satunya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, dan ini ya alhamdulillah kita naungi juga di GICC, Islamic Cultural Center gitu. Jadi untuk saling menguatkan gitu ya. Untuk level departemen kita punya departemen JGU Islamic Cultural Center yang mungkin bisa menjembatani antara kampus satu dengan kampus yang lain. Untuk mahasiswa yang menjembatani antara keislaman yaitu lembaga dakwahnya gitu. Jadi saling bersinergi antara departemen dengan mahasiswa. Gitu. Banyak juga ya untuk kegiatan di LDK ini yang bisa membantu mahasiswa untuk mengembangkan bakatnya. Betul. Mungkin juga bisa untuk menambah pengalaman juga ya Pak Ustadz ya. Betul, pasti bisa. Bener banget ya Kak, ya kan Nadia. Nah, apalagi LDK ini juga aku denger nih Kak sering banget menyelenggarakan lomba-lomba, betul begitu ya Pak Ustadz ya? Menyelenggarakan lomba-lomba yang seperti ada lomba azan, lomba kaligrafi, lomba marawis, bahkan sampai lomba debat Islami. Betul begitu Ustadz? Masya Allah. Pas banget nih Kak. Nah, pas banget nih Kak.
kita kan juga di Jakarta Global University ini menyediakan beasiswa prestasi ya Kak ya? Masya Allah, bagaimana Kak bisa Untuk beasiswa prestasi ini ya untuk mahasiswa, calon mahasiswa yang memiliki sertifikat. Mungkin mahasiswa tersebut melakukan perlombaan seperti tadi lomba azan atau lomba debat. Nah, mahasiswa tersebut bisa mendaftar untuk beasiswa prestasi. Nah, untuk beasiswa prestasi ini yaitu akan mendapatkan potongan biaya semester 50% sampai dengan 50%. Dan sudah dibebaskan untuk uang gedungnya, Kak. Masya Allah, wah menarik banget nih Kak Nadia. Nah, untuk teman-teman nih yang juga mungkin alumni dari pondok pesantren atau mungkin yang sekarang masih ada di dalam pondok pesantren dan mempunyai niat untuk melanjutkan studinya ke kampus Jakarta Global University, bisa banget nih kalian dari sekarang mulai ikut-ikut acara atau perlombaan nih teman-teman, supaya bisa langsung apply beasiswa ke Jakarta Global University. Benar begitu kan Nadia? Benar Kak. Nah, untuk teman-teman semua, boleh banget nih langsung kepoin alur pendaftaran kita di website Jakarta Global University, yaitu di pmb.jgu.ac.id. Oke, nah teman-teman, sebelum kita tutup obrolan pada hari ini, mungkin dari Ustadz Jupiter dan juga Ustadz Ali bisa memberikan motivasi-motivasi untuk teman-teman yang sedang menonton, terutama yang terkhusus untuk teman-teman alumni pesantren yang mempunyai niat untuk melanjutkan ke kampus umum. Boleh dari Ustadz Ali terlebih dahulu? Iya, terima kasih Adinda dan Nadia ya. Kalimat motivasi, kalau kita lihat motivasi utama yaitu membahagiakan kedua orang tua lah ya. Pasti itu kan, karena mau bagaimanapun kita punya berbagai macam segudang prestasi, tapi kalau tidak bisa membahagiakan kedua orang tua ya sangat-sangat rugi gitu ya. Dan ini motivasi utama gitu ya. Kemudian motivasi yang kedua lah ya, diantaranya saya mengutip kalimatnya Buya Hamka gitu ya. Dalam kehidupan ini nggak ada yang instan gitu ya. Dalam kehidupan ini harus ada struggle dan perjuangan gitu. Dan dalam perjuangan ada dua hal yang harus kita pegang. Yang pertama adalah keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Nabi Muhammad, keyakinan kita bahwa kita itu bisa memberikan manfaat. Kemudian yang kedua adalah rasa cinta. Karena keyakinan dan cinta ini satu motivasi utama gitu dalam kehidupan kita. Kita itu bisa bahagia, bisa terus berjuang karena ada keyakinan dan rasa cinta. Dan ini hal yang utama yang harus kita pegang erat, terutama untuk para santri gitu ya. Keyakinan dan cinta ada hal yang paling utama. Betul. Baik, untuk selanjutnya boleh untuk Ustadz Jupiter. Baik, motivasi yang paling penting biasanya anak pesantren juga mengetahui ya istilah yang disampaikan ya, Allah wa'yatuna, Allah adalah tujuan kita. Ya, tujuan kita apapun yang kita lakukan lillah. Ya, kita yakin semuanya pasti ada balasannya. Siapa yang melakukan kebaikan, ya dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Allah wa'yatuna, Ar-Rasul qudwatuna. Nabi Muhammad adalah tauladan, suri tauladan kita terbaik. Kita contohkan beliau, bagaimana cara makan beliau, cara berbicara beliau, akhlak beliau, ya, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya, karena Al-Quran ketika ditanya oleh para sahabat Aisyah, bahasanya akhlak Rasul itu sudah tercermin di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran usturuna, Al-Quran itu adalah pedoman kita. Ya, pedoman kita ya, apapun langkah hidup kita ini, sedih, bahagia ya, artinya kita harus banyak membaca Al-Quran, berzikir, ya, bertasbih, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cita-cita kita ya, kita syahid di jalan Allah, artinya tidak meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga kiblat kita adalah ya Ka'bah. Ya, kiblat kita ini kita adalah ya Ka'bah. Ya, ini menunjukkan persatuan antara kita ya. Pentingnya kita bersama-sama memiliki tujuan, memiliki motivasi yang luar biasa. Kita tidak akan takut. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Dengan istiqomah insyaallah Allah meridhai kita.
ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila wa qala innani minal muslimin. Paling penting motivasi yang terbaik adalah yaitu perkataan yang paling baik adalah perkataan yang mengajak dalam dakwah dan kebaikan, khususnya kepada adik-adik atau mungkin calon mahasiswa-mahasiswi yang akan bergabung di kampus CGU, terutama ya alumni pesantren. Semangat, terus semangat. Artinya anak-anak santri itu siap bersaing dengan salah satunya mungkin kami berdua ini, mungkin masih banyak ratusan ya alumni pesantren, mereka hari ini bisa bersaing di kancah internasional. Betul. Tetap ya kegiatan ya yang ada di pesantren itu tidak akan hilang, terutama mungkin kalau kalian memiliki asas fondasi yang kuat, bahkan kalian bisa mewarnai orang-orang di dalamnya. Baik. Masya Allah, teman-teman semuanya, betapa berharganya waktu kita hari ini karena telah mendengarkan kata-kata mutiara dari kedua narasumber kita hari ini. Betul begitu ya kan Nadia? Betul sekali. Betul. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara kita hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas, apa yang telah kita informasikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, Ustadz Ali Ridho dan juga Ustadz Pipit Riancik. Terima kasih telah meluangkan waktu antum berdua untuk berbicara bersama kita hari ini. Baik, semoga apa yang kita bahas dan kita informasikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk teman-teman semua tetap semangat, istiqomah dimanapun kalian berada. Betul banget, amin ya rabbal alamin. Tapi Kak Nadia, bentar nih sebelum kita tutup teman-teman, kita ada sedikit pantun, bener nggak Kak Nadia? Betul, boleh. Boleh dibantu cakepnya ya Pak Ustadz? Boleh, siap. Oke, siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng sama Ibu Asi. Cakep. Cukup sekian obrolan hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.